Panas itu menghantam wajah saya tepat saat pintu otomatis Bandara Soekarno-Hatta terbuka. Bukan sekedar panas matahari, tetapi udara yang berat, lembab, dan seolah-olah menempel di kulit seperti lem. Saya menarik napas panjang. Namun yang masuk ke paru-paru saya adalah aroma campuran asap knalpot, aspal basah, dan bau cengkih yang tajam. Nama saya Kenji Tanaka. Di Tokyo, hidup saya diatur oleh detak jarum jam yang presisi. Kereta datang tepat pada detiknya. Orang-orang berjalan dalam garis lurus. Bagi saya, keteraturan adalah lambang peradaban. Itulah mengapa, baru 10 menit berada di Jakarta, kepala saya mulai terasa berdenyut. Pak Kenji, selamat datang di Indonesia. Seorang pria dengan kemeja batik berwarna biru cerah melambaikan tangan dengan semangat. Dia tersenyum sangat lebar. Di Jepang, senyum seperti itu biasanya hanya diberikan kepada teman lama atau anggota keluarga. Di sini, pria asing ini menunjukkannya kepada saya seolah-olah saya adalah pahlawan yang baru pulang perang. Saya Budi, sopir yang akan mengantar Bapak ke hotel, katanya sambil berusaha mengambil koper perak saya. Terima kasih Pak Budi, kita harus segera berangkat. Saya ada pertemuan dalam 2 jam, kata saya tegas. Saya melirik jam tangan Seiko saya. Masih ada cukup waktu menurut perhitungan jarak di peta digital. Budi terkekeh pelan. Sebuah tawa yang membuat saya merasa tidak nyaman. 2 jam. Baiklah, kita coba ya Pak. Semoga jalanan bersahabat. Saat mobil mulai keluar dari area bandara, saya segera mengeluarkan laptop. Saya adalah seorang konsultan perencanaan kota. Tugas saya adalah memberikan saran untuk memperbaiki sistem transportasi di sini. Dari data yang saya baca di Tokyo, kota ini adalah sebuah kegagalan perencanaan. Namun, melihatnya langsung, jauh lebih buruk daripada angka-angka di atas kertas. Di depan saya, ribuan sepeda motor bergerak seperti gerombolan lebah yang marah. Mereka menyalip dari kiri, dari kanan, bahkan terkadang melawan arah. Suara klakson bersahutan tanpa henti. Tin, tin, tin. Suara itu sangat berisik. Di Jepang, membunyikan klakson adalah tanda kemarahan atau situasi darurat yang sangat genting. Di sini, sepertinya orang membunyikan klakson hanya untuk menyapa udara. Kenapa mereka tidak bisa mengemudi dengan tenang? Gumam saya dengan nada kesal. Budi melihat saya dari kaca spion. Dia masih tersenyum. Di sini, klakson itu seperti bahasa, Pak. Artinya bisa permisi, bisa saya di sini, atau sekedar hati-hati. Jangan dimasukkan ke hati, Pak Kenji. Saya tidak menjawab. Saya melihat keluar jendela. Pemandangan di hadapan saya sangat tidak masuk akal. Di satu sisi, gedung-gedung pencakar langit yang mewah berdiri angkuh dengan kaca-kaca yang mengilat. Namun, tepat di bawah kaki gedung itu, terdapat ganggang sempit dengan kabel listrik yang menjuntai semrawut seperti benang kusut. Logika saya sebagai perencana kota menolak semua ini. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa berfungsi dalam kekacauan seperti ini? Ini bukan kota. Ini adalah labirin tanpa pintu keluar. Tiba-tiba mobil berhenti total. Di depan kami, lautan kendaraan tidak bergerak sedikit pun. Macet, Pak, kata Budi santai. Dia mematikan mesin mobil dan membuka jendela sedikit. Macet? Tapi kita berada di jalan tol, seru saya. Saya mulai merasa panik. Jarum jam terus berputar. Berapa lama ini akan berlangsung? Budi mengangkat bahu. Tergantung takdir, Pak. Mungkin ada perbaikan jalan atau mungkin hanya hari Senin yang biasa. Saya menyandarkan punggung ke kursi kulit yang dingin. Saya memejamkan mata, mencoba meredam amarah yang mulai naik ke tenggorokan. Dalam hati, saya membuat sebuah catatan besar di kepala saya. Indonesia adalah tempat di mana disiplin mati dan waktu tidak memiliki nilai. Saya merasa sedang membuang-buang waktu di tempat yang salah. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang yang menganggap kemacetan sebagai takdir? Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa semua orang di sekitar saya terlihat begitu tenang di tengah kegilaan ini? Di dalam mobil yang terjebak di tengah jalan tol yang panas, saya mulai merindukan kesunyian Tokyo yang teratur.
Saya yakin kunjungan ini akan menjadi bencana terbesar dalam karir saya. Mungkin saya sudah salah paham sejak awal tentang keputusan mengambil kontrak kerja di negara ini. Indonesia bagi saya saat itu hanyalah sebuah benang kusut yang tidak mungkin bisa dirapikan. Malam itu di hotel, saya tidak bisa tidur. Suara sirene ambulans dan deru motor di kejauhan terdengar seperti musik sumbang yang tidak pernah berhenti. Saya membuka buku catatan kecil saya. Di halaman pertama, saya menulis dengan tinta hitam yang tajam. Laporan hari pertama. Ketidakteraturan adalah musuh utama kemajuan. Keesokan paginya, saya sudah siap 1 jam sebelum jadwal pertemuan. Pertemuan ini sangat penting. Saya akan bertemu dengan Pak Hendra, pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur kota. Di Tokyo, jika pertemuan dijadwalkan pukul 9, maka pukul 9 kurang 5 menit semua orang sudah duduk manis di kursi masing-masing. Pukul 8.45, saya sudah tiba di lobi kantor yang megah itu. Saya duduk tegak, tas kerja berada di samping kaki, dan pandangan mata lurus ke depan. Saya ingin memberikan contoh tentang apa itu profesionalisme sejati. Pukul 9 berlalu. Ruang tamu itu masih sepi. Hanya ada seorang petugas kebersihan yang sedang mengelap kaca dengan sangat perlahan. Pukul 9.15. Belum ada tanda-tanda kehadiran Pak Hendra. Sekretarisnya menghampiri saya dengan senyum manis yang, bagi saya, terasa sangat mengganggu. Mohon maaf Pak Kenji, Pak Hendra sedang dalam perjalanan. Jalanan sedang sangat padat karena ada genangan air di jalan utama. Katanya dengan nada suara yang tenang. Seolah-olah terlambat 15 menit adalah hal yang paling wajar di dunia. Genangan air seharusnya bisa diprediksi melalui sistem pemantauan cuaca. Jawab saya dingin. Dia hanya membalas dengan anggukan kecil dan menawarkan secangkir kopi. Saya menolak kopi itu. Di dalam kepala saya, sebuah jam digital raksasa sedang menghitung mundur waktu yang terbuang sia-sia. Setiap detik yang hilang adalah kerugian bagi proyek ini. Saya melihat karyawan di kantor ini. Beberapa dari mereka sedang mengobrol sambil tertawa di meja kerja. Ada yang membawa bungkusan makanan plastik ke dalam ruangan. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa terburu-buru. Ini bukan tempat kerja, pikir saya. Ini adalah tempat bersantai yang kebetulan memiliki meja kantor. Pukul 9.45. Pak Hendra akhirnya muncul. Dia tidak berlari, dia berjalan dengan santai. Seolah-olah dia baru saja pulang dari jalan-jalan di taman. Kemeja batiknya berwarna coklat tua, dan wajahnya berkeringat sedikit. Pak Kenji, mohon maaf sekali. Jakarta sedang tidak bersahabat pagi ini, katanya sambil mengulurkan tangan. Saya menjabat tangannya dengan ragu. Waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan, Pak Hendra. Kita sudah kehilangan 45 menit. Pak Hendra tertawa pelan. Dia menepuk bahu saya. Mari, masuk ke ruangan saya. Kita akan mengganti waktu yang hilang itu dengan diskusi yang berkualitas. Di dalam ruangannya, saya segera membuka laptop. Saya memperlihatkan data tentang efisiensi arus lalu lintas, pemetaan drainase, dan rencana pembangunan rel kereta api tambahan. Saya berbicara tentang angka, persentase, dan target tahunan. Saya sangat yakin bahwa presentasi saya sempurna. Namun, Pak Hendra hanya mendengarkan sambil sesekali menyeruput kopinya. Ketika saya selesai, dia tidak bertanya tentang anggaran atau spesifikasi teknis. Pak Kenji, angka-angka ini luar biasa, katanya. Tapi, apakah Bapak sudah melihat bagaimana orang-orang kami berinteraksi di jalanan saat banjir datang? Apakah Bapak tahu mengapa mereka tetap bisa tersenyum meski terjebak macet berjam-jam? Saya terdiam sebentar, merasa tersinggung. Saya di sini untuk membangun infrastruktur, Pak, bukan untuk meneliti psikologi massa. Infrastruktur dibangun untuk manusia, Pak Kenji. Di Indonesia, logika saja tidak cukup. Bapak harus memahami hati orang-orangnya. Kalimat itu terdengar seperti alasan untuk menutupi kemalasan bagi saya. Saya menutup laptop dengan suara keras. Dengan segala hormat,
Jika kita terus menggunakan hati sebagai alasan untuk tidak disiplin, kota ini tidak akan pernah berubah. Saya ingin kita mengikuti jadwal yang sudah saya buat, tanpa pengecualian. Pak Hendra hanya tersenyum tipis. Baiklah, besok kita akan lakukan peninjauan ke lapangan, ke daerah pinggiran yang akan menjadi pusat proyek ini. Kita lihat apakah jadwal Bapak bisa bertahan di sana. Saya pulang ke hotel dengan perasaan sangat kesal. Saya merasa seperti seorang guru yang mencoba mengajar anak-anak yang keras kepala. Jam karet. Istilah itu terus berdengung di telinga saya. Sebuah konsep yang sangat menghina akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa besar jika mereka menganggap waktu bisa ditarik dan diulur seperti karet? Saya mulai meragukan apakah proyek ini akan berhasil. Saya tidak percaya dengan mata sendiri betapa santainya mereka menghadapi kegagalan sistem. Apa yang sedang terjadi dengan pola pikir orang-orang ini? Saya merasa sangat asing, sangat jauh dari rumah, dan sangat muak dengan keramahan yang tidak menghasilkan efisiensi. Malam itu, saya menyiapkan peralatan lapangan saya dengan sangat teliti. Saya akan membuktikan kepada Pak Hendra bahwa rencana dan disiplin saya adalah satu-satunya jalan keluar untuk kekacauan ini. Saya tidak tahu bahwa besok Indonesia akan mulai menunjukkan sisi yang tidak pernah ada dalam buku teks manapun yang pernah saya pelajari di Tokyo. Hari ketiga dimulai dengan guncangan hebat di dalam mobil. Kami meninggalkan kemewahan aspal halus di pusat Jakarta menuju sebuah desa di pinggiran kota. Lokasi ini direncanakan menjadi titik temu utama bagi jaringan transportasi baru. Namun, apa yang saya lihat di luar jendela membuat saya ingin segera pulang ke Jepang. Jalanan di sini bukan lagi aspal, melainkan tanah merah yang kering dan berlubang. Debu berterbangan setiap kali ban mobil berputar. Saya menutup hidung dengan sapu tangan sutra saya. Pak Hendra, apakah ini bercanda? Tanya saya sambil menahan tubuh agar tidak terbentur pintu mobil. Bagaimana mungkin kita membangun pusat transportasi modern di tempat yang bahkan tidak punya jalan yang layak? Pak Hendra yang duduk di samping saya justru sedang asik memakan pisang goreng yang dia beli di pinggir jalan tadi. Sabar Pak Kenji, justru karena itulah kita di sini. Kita akan melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanah ini. Mobil berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh rumah-rumah sederhana dari kayu. Bau udara di sini berbeda. Ada aroma tanah, kotoran ternak, dan asap dari pembakaran sampah. Sangat jauh dari aroma mesin kopi dan pembersih udara di kantor saya. Saya turun dari mobil dengan sepatu pantofel yang mengilap. Hanya dalam hitungan detik, debu coklat sudah menyelimuti kulit sepatu itu. Saya merasa sangat kesal. Saya mengeluarkan peta digital dan mulai berjalan menuju area drainase yang sedang dibangun. Di sana, saya melihat beberapa pekerja sedang duduk di bawah pohon besar. Mereka tidak sedang bekerja. Mereka sedang tertawa sambil berbagi air minum dari satu botol yang sama. Lihat itu, bisik saya kepada Pak Hendra. Inilah alasan mengapa proyek di sini selalu terlambat. Tidak ada urgensi, tidak ada disiplin. Mereka lebih banyak mengobrol daripada memegang cangkul. Saya berjalan menghampiri para pekerja itu. Saya ingin menegur mereka. Namun, sebelum saya membuka mulut, seorang pria tua dengan wajah yang sangat keriput berdiri. Dia mendekat dan memberikan sebuah senyuman yang sangat tulus. "Selamat siang, Pak. Mau minum?" Tanyanya sambil menyodorkan sebuah gelas plastik berisi teh manis hangat. Saya tertegun. Saya datang dengan wajah penuh amarah, tapi dia menyambut saya dengan keramahan seorang tuan rumah. "Tidak, terima kasih. Kenapa kalian tidak bekerja? Jadwal menunjukkan bagian ini harus selesai minggu depan," kata saya dengan nada ketus. Pria tua itu melihat ke arah langit. "Kami sedang menunggu isyarat dari langit, Pak. Angin bertiup dari arah selatan. Awan di sana sudah sangat berat." Saya melihat ke arah yang dia tunjuk. Memang ada awan hitam di kejauhan, tapi matahari masih bersinar terik di atas kepala kami. Itu hanya alasan. Cuaca hari ini cerah menurut aplikasi saya.
Saya mengabaikan peringatan itu. Saya terus berjalan menyusuri parit besar yang masih terbuka. Pipa-pipa beton raksasa tergeletak sembarangan di tepi jalan. Semuanya terlihat sangat berantakan di mata saya. Di Jepang, area konstruksi akan sangat bersih dan tertutup rapat. Di sini semuanya dibiarkan terbuka, seolah-olah tidak ada bahaya yang mengancam. Saya mengambil foto-foto kerusakan jalan dan kelambatan kerja ini sebagai barang bukti untuk laporan saya. Saya ingin membuktikan bahwa sistem mereka gagal total. Namun, perlahan-lahan, suhu udara mulai turun. Suara burung-burung yang tadinya ramai tiba-tiba menghilang. Suasana menjadi sunyi yang mencekam. Bau tanah kering berubah menjadi bau air yang tajam. "Pak Kenji, lebih baik kita kembali ke mobil," ajak Pak Hendra. Wajahnya tidak lagi santai. Dia menatap tumpukan pipa beton itu dengan cemas. "Saya belum selesai memeriksa kedalaman parit ini," jawab saya keras kepala. Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak takut pada awan kecil. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari langit. Itu bukan suara guntur biasa. Itu terdengar seperti suara raksasa yang sedang marah. Hanya dalam hitungan detik, matahari yang tadi menyengat langsung hilang di telan kegelapan. Satu tetes air besar jatuh tepat di dahi saya. Rasanya dingin dan berat. Kemudian, tetes kedua, ketiga, dan tiba-tiba langit seolah-olah pecah. Hujan turun dengan kekuatan yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Ini bukan hujan, ini adalah air terjun yang jatuh dari langit. Pandangan saya langsung tertutup oleh tirai air yang tebal. Saya melihat para pekerja tadi berlari dengan cepat, bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk menutupi semen yang baru saja mereka aduk dengan plastik besar. Mereka bekerja dengan sangat cekatan dalam kegelapan. "Ayo Pak Kenji, cepat!" teriak Pak Hendra dari kejauhan. Saya mencoba berlari, tetapi sepatu mahal saya tergelincir di atas tanah merah yang kini berubah menjadi lumpur cair yang sangat licin. Saya terjatuh. Pakaian saya basah kuyup dalam sekejap. Di tengah guyuran air yang membutakan itu, saya melihat air di dalam parit mulai naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Saya teringat pada pipa-pipa beton yang tergeletak sembarangan tadi. Jika air terus naik, pipa-pipa itu bisa bergeser dan menghancurkan apa saja di depannya. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa air bisa datang secepat ini? Saya mulai merasa takut. Logika saya tidak bisa menjelaskan bagaimana cuaca bisa berubah seganas ini dalam hitungan menit. Di tengah hujan badai itu, saya menyadari satu hal. Alam di sini tidak bisa diatur oleh aplikasi atau jadwal di atas kertas. Suara hujan yang menghantam atap mobil terdengar seperti ribuan peluru kecil. Di dalam kabin yang sempit ini, bau keringat dan baju basah mulai memenuhi udara. Saya duduk dengan kaku, mencoba membersihkan lumpur dari celana kain saya dengan tisu. Saya merasa sangat dipermalukan oleh alam. "Sudah saya katakan, Pak Hendra, drainase di sini tidak akan sanggup menahan beban seperti ini," kata saya dengan nada tajam, mencoba menutupi rasa malu saya. Pak Hendra tidak menjawab. Dia sibuk menelpon seseorang. Suaranya tenang meskipun air di luar sana sudah setinggi ban mobil. Kami terjebak di jalan kecil menuju jalan raya utama. Di depan kami, barisan kendaraan berhenti total. Tidak ada yang bergerak. Saya melihat keluar jendela yang berembun. Di tengah hujan yang sangat deras, saya melihat sesuatu yang tidak masuk akal bagi logika Tokyo saya. Beberapa pria muda, tanpa payung maupun jas hujan, berdiri di tengah jalan. Tubuh mereka basah kuyup, rambut mereka lepek tertempel di dahi. Mereka sedang mengatur lalu lintas. Siapa mereka? "Polisi?" tanya saya. "Bukan, Pak Kenji. Itu warga sekitar. Kami menyebut mereka polisi cepek. Mereka membantu mengatur jalan agar tidak terkunci total," jawab Pak Hendra sambil menurunkan sedikit kaca mobil. Saya mendengus. Warga sipil mengatur jalan tol. Itu sangat berbahaya dan tidak profesional. Di mana pihak berwenang? Namun, kata-kata saya seolah tertelan oleh suara sirene yang tiba-tiba terdengar dari arah belakang.
Sebuah ambulans terjebak jauh di belakang kami. Lampu merahnya berputar gelisah, mencoba menembus tirai hujan. Suara sirenenya terdengar sangat putus asa. Dalam hati saya berpikir, kasihan pasien itu. Dia akan mati di sini, di tengah kemacetan yang bodoh ini. Tapi kemudian, sebuah keajaiban kecil mulai terjadi di depan mata saya. Para pria yang basah kuyup itu mulai berteriak-teriak. Mereka mengetuk kaca mobil satu persatu. Dengan gerakan tangan yang gesit, mereka meminta mobil-mobil untuk merapat ke kiri dan ke kanan. Bahkan ada yang diminta naik ke trotoar yang tinggi. Yang membuat saya terkejut bukan hanya aksi para pria itu, melainkan reaksi para pengemudi. Tidak ada yang marah, tidak ada yang memaki karena diminta menyingkir. Secara otomatis, seperti sebuah tarian yang sudah dilatih ribuan kali, mobil-mobil itu bergeser. Motor-motor yang tadinya memenuhi celah sempit segera menyingkir ke tepi rumah warga. Ambulans itu perlahan-lahan mulai bergerak maju. Setiap kali ambulans itu melewati sebuah mobil, para pria tadi memberikan isyarat terima kasih kepada para pengemudi. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, jalan yang tadinya terkunci mati memberikan sebuah celah kecil, sebuah lorong penyelamat untuk ambulans tersebut. Saya terdiam. Di Jepang, orang akan menyingkir karena hukum mewajibkannya. Di sini, saya tidak melihat hukum. Saya melihat sesuatu yang lain. Mungkin saya salah paham sejak awal, bisik saya tanpa sadar. Apa yang Bapak lihat? Tanya Pak Hendra. Dia tersenyum tipis. Saya melihat orang-orang ini, mereka tidak butuh aturan tertulis untuk saling membantu. Jawab saya jujur. Kenapa mereka mau melakukannya? Mereka basah kuyup, mereka tidak dibayar secara resmi, dan mereka mengambil risiko besar di tengah hujan ini. Pak Hendra menyandarkan kepalanya. Itulah yang kami sebut gotong royong, Pak Kenji. Kami mungkin tidak punya kereta api tercepat di dunia, tapi kami punya rasa persaudaraan yang melampaui logika waktu. Saat situasi sulit, ego kami mengecil. Saya melihat kembali keluar. Para pria itu masih di sana, mengatur sisa kemacetan dengan tawa kecil di wajah mereka. Seolah-olah hujan badai ini hanyalah sebuah permainan. Padahal, saya tahu, mereka pasti kedinginan. Tiba-tiba rasa bangga saya sebagai ahli tata kota mulai goyah. Saya selalu berpikir bahwa solusi untuk kemacetan adalah teknologi dan sistem sensor canggih. Namun, di hadapan mata saya, sebuah masalah besar diselesaikan oleh manusia-manusia yang peduli satu sama lain. Kekacauan ini, yang tadinya saya benci setengah mati, ternyata memiliki denyut jantung yang hangat. Benang-benang kusut di jalanan ini mulai terlihat seperti sebuah pola yang memiliki tujuan. Namun kekaguman saya segera berganti dengan rasa cemas yang baru. Air di samping mobil kami bukan lagi sekedar genangan. Arusnya mulai terlihat deras. Tanah merah dari proyek yang saya tinjau tadi mulai hanyut, menutupi jalanan dengan warna coklat pekat. Apa yang sedang terjadi ini? Apakah ini hanya hujan biasa atau sesuatu yang lebih buruk? Saya melirik tas kerja saya di kursi belakang. Di dalamnya ada semua cetak biru dan data riset per bulan-bulan. Jika air naik lebih tinggi lagi, semua itu akan hancur. Dan saat itulah, saya menyadari bahwa ujian sesungguhnya bagi teori saya tentang Indonesia baru saja dimulai. Harapan saya agar hujan segera reda, musnah seketika. Langit justru semakin gelap, seolah-olah seluruh air dari samudra dipindahkan ke atas kepala kami. Di dalam mobil, suasana menjadi sangat tegang. Saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri yang berpacu lebih cepat daripada suara wiper kaca depan. Tiba-tiba, mobil berguncang hebat. Suara mesin yang tadinya menderu rendah berubah menjadi suara tersedak yang aneh. Pet. Hening. Mobil itu mati total di tengah kepungan air coklat yang kini sudah mencapai setengah ban. Pak Budi mencoba memutar kunci berkali-kali, namun hanya suara besi yang beradu yang terdengar. Bau sangit mesin yang terbakar mulai merayap masuk ke dalam kabin. Mesinnya kemasukan air, Pak. Kita tidak bisa lanjut.
kata Budi dengan suara gemetar. Senyumnya yang tadi selalu ada, kini hilang, digantikan oleh gurat kecemasan. Tidak bisa lanjut? Apa maksudmu? Teriak saya. Saya merasakan dingin yang menusuk mulai merembat di kaki saya. Saya menunduk dan terkejut melihat air berwarna coklat pekat mulai merembes masuk melalui celah pintu, membasahi karpet mobil yang mewah. Pak Kenji, kita harus keluar dari mobil sekarang, kata Pak Hendra dengan nada yang sangat tenang, namun tegas. Saya melihat keluar. Arus air di jalanan ini sekarang sangat deras. Sampah plastik, potongan kayu, bahkan sebuah kursi plastik merah hanyut melewati mobil kami. Ini bukan lagi sekedar genangan. Ini adalah banjir bandang yang nyata. Keluar? Kemana? Di luar sana sangat kotor dan berbahaya, jawab saya. Saya memeluk tas kerja perak saya erat-erat. Di dalamnya ada dokumen cetak biru yang sangat penting. Jika air menyentuh kertas-kertas itu, seluruh masa depan proyek ini dan karir saya akan berakhir. Keselamatan jiwa Bapak lebih penting daripada kertas-kertas itu. Pak Hendra membuka pintunya. Air segera menderu masuk, mengisi ruang kaki mobil dalam hitungan detik. Dinginnya air itu membuat saya tersentak. Bau lumpur dan air selokan menusuk hidung saya. Sangat menjijikan. Saya terpaksa turun. Saat kaki saya menyentuh aspal yang tersembunyi di bawah air, saya hampir jatuh terseret arus. Pak Budi segera menangkap lengan saya dengan kuat. Pegang tangan saya, Pak, jangan dilepas, teriak Budi di tengah deru hujan. Saya terhuyung-huyung. Dunia saya yang selama ini sangat teratur dan bersih, kini hancur berantakan. Saya, Kenji Tanaka, seorang ahli tata kota tingkat dunia, kini berdiri di tengah air berlumpur, kedinginan, dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa sistem peringatan dini tidak bekerja? Di mana peradaban yang saya banggakan itu? Saya menoleh ke belakang, melihat mobil yang kami tinggalkan mulai bergeser sedikit karena dorongan air. Tas perak saya masih saya dekap di dada, tapi tangan saya mulai mati rasa karena kedinginan. Di sekitar kami, orang-orang dari rumah-rumah sederhana mulai keluar. Mereka tidak melarikan diri ke tempat tinggi untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebaliknya, saya melihat mereka saling berteriak, memberikan instruksi. Beberapa orang membawa tali tambang yang besar. Ada yang membawa batang pisang yang diikat menjadi rakit sederhana. Mereka bergerak menuju mobil-mobil yang terjebak, termasuk kami. Woi, sini, pegang talinya! Teriak seorang pemuda yang hanya memakai celana pendek. Tubuhnya penuh dengan tato yang basah. Saya merasa ragu. Logika saya berkata bahwa orang-orang ini mungkin berniat jahat atau ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun sebelum saya sempat berpikir lebih jauh, tangan pemuda itu sudah menyambar pundak saya. Ayo Pak, ikuti saya. Di depan sana ada arus yang lebih dalam, katanya tanpa menunggu jawaban saya. Saya ditarik ke arah sebuah warung kecil yang letaknya agak lebih tinggi. Di sana, sudah ada beberapa orang lain yang menggigil kedinginan. Mata saya terus menatap tas perak saya. Dokumen itu adalah segalanya bagi saya. Namun, saat saya melihat ke arah desa yang tadi kami kunjungi, hati saya mencelos. Lokasi proyek yang saya hina tadi, kini benar-benar tenggelam. Pipa-pipa beton raksasa yang saya katakan berantakan itu sekarang justru menjadi penghalang alami yang menahan laju air agar tidak menghantam rumah-rumah warga secara langsung. Saya tersadar akan sesuatu. Para pekerja tadi yang menunggu isyarat langit bukan sedang bermalas-malasan. Mereka tahu alam ini lebih baik daripada aplikasi di ponsel saya. Masya Allah, luar biasa sekali kekacauan ini. Saya merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Semua gelar dan pengalaman saya di Tokyo tidak ada gunanya di sini. Di tengah banjir ini, saya hanyalah seorang manusia biasa yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Bergantung pada orang-orang yang sebelumnya saya anggap rendah. Air di dalam warung kecil ini sudah setinggi mata kaki. Saya berdiri di atas kursi plastik yang goyah, memeluk tas perak saya seolah-olah itu adalah jantung saya sendiri. Di luar, langit masih menumpahkan air dengan ganasnya.
Suara arus yang menghantam dinding warung terdengar seperti raungan binatang buas. "Pak Kenji, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama," teriak Pak Hendra. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. "Dinding warung ini tidak akan kuat menahan arus. Kita harus pindah ke balai desa di atas bukit." Saya melihat ke arah jalan. Jarak ke bukit itu mungkin hanya 100 meter. Tapi jalanan sudah berubah menjadi sungai coklat yang sangat deras. Beberapa warga sedang berpegangan pada tali tambang yang diikatkan antara pohon ke pohon. Saya tidak bisa berenang di air kotor itu," seru saya. Ketakutan saya bukan hanya pada air, tapi pada kuman, pada ketidakteraturan, pada hilangnya kendali. "Pegang tangan saya, Pak!" teriak si pemuda bertato tadi. Namanya Adi. Saya baru tahu dari teriakan warga lain. Saya mencoba turun dari kursi. Namun, saat kaki saya menyentuh lantai yang licin, sebuah gelombang air yang lebih besar menghantam dinding warung. Kursi plastik itu bergeser. Saya kehilangan keseimbangan. Tubuh saya jatuh terjerembab ke dalam air yang dingin dan berbau tanah. Tas perak saya terlepas dari pelukan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tas yang berisi seluruh kerja keras saya selama 20 tahun itu hanyut terbawa arus. Tas itu timbul tenggelam di antara sampah dan kayu. "Tas saya! Tolong! Dokumen saya!" teriak saya histeris. Saya tidak peduli lagi dengan citra saya sebagai tenaga ahli yang tenang. Saya menangis. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir saya datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang ini dengan teknologi saya. Namun sekarang, saya bahkan tidak bisa menyelamatkan naskah desain saya sendiri. Tiba-tiba, tanpa ragu sedikit pun, Adi melompat ke tengah arus yang paling deras. "Adi, jangan! Bahaya!" teriak seorang wanita dari dalam warung. Saya terpaku. Pemuda itu berenang dengan sangat kuat, melawan arus yang bisa saja menyeretnya ke selokan besar. Dia tidak memakai peralatan keselamatan. Dia hanya memakai keberanian yang tidak masuk akal. Dia terus mengejar tas perak saya yang semakin menjauh. Dada saya terasa sesak. Kenapa dia melakukannya? Dia tidak tahu apa isi tas itu. Dia tidak tahu bahwa tas itu bernilai jutaan yen. Bagi dia, itu mungkin hanya tas milik orang asing yang sedang ketakutan. Adi sempat menghilang di balik sebuah mobil yang terbalik. Jantung saya berhenti berdetak. Saya merasa menjadi pembunuh. Saya telah membuat seseorang mempertaruhkan nyawa demi selembar kertas. "Masya Allah, luar biasa sekali anak itu!" teriak Pak Hendra di samping saya. Beberapa detik kemudian, tangan Adi muncul ke permukaan. Dia memegang tali pegangan tas perak saya. Warga lain segera menarik tali tambang untuk membantu Adi kembali ke tempat yang aman. Saat Adi berhasil mencapai warung, dia terengah-engah. Wajahnya pucat dan penuh luka goresan karena benturan benda-benda di dalam air. Dengan tangan yang gemetar, dia menyodorkan tas itu kepada saya. Tas itu penuh lumpur, tapi masih tertutup rapat. "Ini, Pak, tasnya," katanya sambil terbatuk-batuk mengeluarkan air. Saya menerima tas itu dengan tangan yang lebih gemetar lagi. Saya menatap Adi, lalu menatap orang-orang di sekitar saya. Mereka semua basah kuyup, mereka kedinginan, rumah mereka mungkin sedang tenggelam. Tapi mereka justru terlihat lega, karena tas saya selamat. Rasa malu yang sangat dalam menghantam hati saya. Saya merasa sangat kecil. Saya merasa sangat sombong dengan semua teori keteraturan saya. Di tengah bencana ini, mereka tidak bertanya tentang ijazah saya atau berapa gaji saya. Mereka hanya melihat seorang manusia yang sedang butuh bantuan. Apa yang sedang terjadi dengan hati saya? Dinding harga diri yang saya bangun selama puluhan tahun di Tokyo mulai retak. Terima kasih banyak," bisik saya. Suara saya serak. Ini adalah pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih dengan sepenuh jiwa sejak saya tiba di Indonesia. Namun, perjuangan kami belum selesai. Air terus naik. Pak Hendra menarik bahu saya. "Ayo Pak Kenji,
Kita harus naik ke bukit sekarang sebelum arus semakin besar. Saya mendekap tas itu, bukan lagi sebagai aset pekerjaan, tapi sebagai pengingat akan nyawa yang hampir melayang demi saya. Kami mulai bergerak, berpegangan pada tali, menyusuri sungai coklat itu menuju kegelapan yang penuh ketidakpastian. Langkah kaki saya terasa sangat berat. Setiap kali saya menarik kaki dari lumpur, rasanya seperti ada tangan gaib yang mencoba menahan saya di bawah sana. Namun, tangan-tangan manusia yang nyata tidak membiarkan saya jatuh. Pak Hendra di sisi kanan dan seorang warga desa di sisi kiri memapah saya menyusuri jalan setapak menuju balai desa. Ketika kami akhirnya mencapai bangunan beton di puncak bukit itu, napas saya terputus-putus. Balai desa itu tidak mewah. Lantainya hanya tegel semen tua dan lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tidak stabil. Namun, bagi saya saat itu, bangunan ini terasa lebih megah daripada hotel bintang 5 di Jakarta. Saya duduk bersandar di dinding yang lembab. Tubuh saya menggigil hebat. Gigi saya bergeletuk tanpa bisa dikontrol. Saya melihat ke sekeliling. Balai desa itu kini penuh sesak dengan warga. Ada bayi yang menangis, orang tua yang terbatuk, dan para pria yang sibuk memindahkan barang-barang. Seorang ibu setengah baya mendekati saya. Dia mengenakan daster yang basah di bagian bawahnya dan kerudung sederhana. Di tangannya, dia membawa sebuah sarung kain bermotif kotak-kotak dan segelas teh hangat yang masih mengepulkan uap. "Minum dulu, Pak, biar badannya hangat," katanya dengan suara yang sangat lembut. Saya menerima gelas itu. Kehangatannya merambat ke telapak tangan saya yang pucat. Saat saya meminumnya, rasa manis gula Jawa dan aroma teh melati seolah-olah menghidupkan kembali nyawa saya yang sempat hilang. "Terima kasih, Bu," kata saya pelan. "Rumah Ibu bagaimana?" Ibu itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat hati saya perih. "Sudah tenggelam sampai atap, Pak. Tapi tidak apa-apa. Yang penting nyawa kumpul semua di sini. Harta bisa dicari lagi, Pak." Saya terpaku. Di Tokyo, jika apartemen seseorang terendam air, mereka akan sangat marah, menuntut asuransi, atau menyalahkan pemerintah. Tapi di sini, di depan saya, seorang wanita yang kehilangan segalanya dalam satu malam justru masih sempat memikirkan kenyamanan seorang asing seperti saya. Saya melihat ke sudut ruangan. Pak Hendra sedang membantu beberapa pria mengatur pembagian makanan. Tidak ada kepanikan yang berlebihan. Tidak ada teriakan marah. Yang ada hanyalah koordinasi yang sangat alami. Apa yang sedang terjadi ini? Ini adalah sebuah sistem. Bukan sistem digital yang saya rancang di komputer, melainkan sistem kemanusiaan yang sudah mengakar selama berabad-abad. Saya membuka tas perak saya dengan hati-hati. Dokumen di dalamnya sedikit basah di bagian pinggir, tapi masih bisa dibaca. Saya melihat gambar-gambar jalan tol yang saya desain. Semuanya terlihat begitu sombong. Saya menggambar jalan yang membelah desa-desa ini tanpa memikirkan bagaimana orang-orang di bawah sana hidup. Saya hanya memikirkan kecepatan, efisiensi, dan angka. "Pak Kenji," Pak Hendra datang dan duduk di sebelah saya. Wajahnya terlihat sangat lelah. "Maafkan atas kejadian hari ini. Indonesia memang penuh kejutan yang tidak selalu menyenangkan." Saya menunduk, menatap teh manis saya yang tinggal separuh. "Jangan meminta maaf, Pak Hendra. Justru saya yang harus meminta maaf." Pak Hendra menaikkan alisnya. "Untuk apa?" "Untuk kesombongan saya," jawab saya jujur. "Saya menganggap tempat ini kacau karena saya hanya melihat permukaannya. Saya mengeluh tentang kemacetan, tentang keterlambatan, tentang debu. Tapi saya tidak melihat kekuatan yang menahan bangsa ini agar tetap berdiri saat bencana datang." Saya menunjuk ke arah warga yang sedang saling membantu membentangkan tikar plastik. Di Jepang, kami punya teknologi terbaik untuk menghadapi gempa dan tsunami. Tapi di sini, Bapak punya sesuatu yang mungkin sudah kami lupakan. Keberanian untuk mengutamakan orang lain di tengah penderitaan sendiri. Mungkin saya salah paham sejak awal.
Kemacetan yang saya benci itu bukan hanya kumpulan kendaraan yang terjebak, tetapi kumpulan orang yang memiliki kesabaran luar biasa. Jam karet yang saya maki itu mungkin adalah ruang bagi mereka untuk tetap menjadi manusia, bukan sekedar mesin yang mengejar waktu. Malam semakin larut. Di luar, suara hujan mulai mengecil, berganti dengan suara katak yang bersahutan. Aroma tanah basah merayap masuk, memberikan rasa tenang yang aneh. Saya menyelimuti bahu saya dengan sarung pemberian ibu tadi. Sarung itu berbau sabun murah dan matahari, namun terasa lebih hangat daripada mantel wol mahal saya. Saya memejamkan mata, mendengarkan gumaman doa dan obrolan rendah warga desa. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa tidak perlu memegang kendali atas segalanya. Di tempat yang paling tidak teratur ini, saya justru menemukan kedamaian yang tidak pernah saya temukan di Tokyo. Saya berjanji pada diri sendiri, jika saya berhasil keluar dari sini, saya tidak akan menjadi Kenji Tanaka yang sama lagi. Saya akan membangun sesuatu yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga menghargai ruh dari masyarakat ini. Matahari terbit dengan malu-malu di balik sisa-sisa awan kelabu. Cahayanya yang keemasan memantul di atas permukaan air yang perlahan-lahan mulai surut. Saya terbangun dengan leher yang kaku karena tidur bersandar pada dinding semen. Namun, rasa dingin yang semalam menyiksa kini berganti dengan kehangatan yang asing di dada saya. Saya berjalan menuju teras balai desa. Pemandangan di bawah sana sungguh memilukan. Desa yang kemarin hijau kini tertutup lumpur coklat pekat. Sampah tersangkut di dahan pohon, dan pagar-pagar kayu banyak yang roboh. Saya mengira akan melihat wajah-wajah penuh duka atau mendengar ratapan kesedihan. Namun, apa yang saya lihat benar-benar di luar logika saya. "Ayo Pak, sedikit lagi! 1, 2, 3!" Suara teriakan itu memecah kesunyian pagi. Saya melihat sekelompok pria, termasuk Adi yang kemarin menyelamatkan tas saya, sedang bahu-membahu mengangkat sebuah batang pohon besar yang melintang di tengah jalan. Mereka berlumuran lumpur dari kepala hingga kaki. Tidak ada satupun dari mereka yang memakai seragam petugas penyelamat. Mereka hanya warga biasa. Di sudut lain, para ibu sedang sibuk membersihkan teras masjid dengan sapu lidi dan ember plastik. Mereka bekerja sambil sesekali melempar candaan tertawa kecil. Seolah-olah bencana besar ini hanyalah debu yang perlu disapu. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Di negara saya, kami menunggu instruksi resmi. Kami menunggu alat berat datang. Kami menunggu pemerintah memberikan komando. Di sini, mesin penggeraknya adalah hati mereka sendiri. Pak Hendra menghampiri saya sambil membawa piring plastik berisi singkong rebus. "Lihat mereka, Pak Kenji. Itulah mesin asli Indonesia. Namanya bukan mesin uap atau mesin diesel, tapi gotong royong." Saya mengambil sepotong singkong, mengabaikan fakta bahwa tangan saya tidak benar-benar bersih. Kenapa mereka tidak menunggu bantuan pemerintah? Kenapa mereka langsung bekerja? "Kalau menunggu, lumpur ini akan mengeras dan semakin sulit dibersihkan, Pak," jawab Pak Hendra. "Bagi kami, saling membantu bukan sebuah pilihan. Itu adalah cara kami bertahan hidup. Kami tidak punya teknologi untuk menghentikan banjir, tapi kami punya satu sama lain untuk menghadapinya." Saya terdiam, mengunyah singkong yang terasa sangat nikmat itu. Mata saya terpaku pada seorang wanita tua di ujung jalan. Dia sedang menjemur kain-kain batik yang basah di atas pagar yang masih berdiri. Warna-warna kain itu, coklat, krem, dan hitam, terlihat sangat kontras dengan latar belakang lumpur yang kusam. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di kepala saya. Saya teringat motif simbolis yang saya pelajari sebelum datang ke sini. Batik. Awalnya, proses pembuatan batik terlihat seperti kekacauan. Malam panas yang diteteskan di atas kain putih, garis-garis yang tumpang tindih, dan warna-warna yang dicelup berulang kali. Jika Anda melihatnya saat proses berlangsung, Anda hanya akan melihat benang yang kusut dan noda yang tidak beraturan. Sama seperti Indonesia.
Di mata orang asing seperti saya, kota-kota di sini hanyalah benang kusut, macet, banjir, keterlambatan, dan suara bising. Namun, jika Anda mundur satu langkah dan melihatnya dengan hati, Anda akan menyadari bahwa semua kekacauan itu adalah bagian dari proses pembentukan motif yang luar biasa indah. Garis-garis yang tidak beraturan itu sebenarnya adalah ikatan sosial yang kuat. Warna-warna yang tumpang tindih itu adalah toleransi yang dalam. Dan banjir ini? Banjir ini hanyalah proses pencucian kain agar warna aslinya muncul. Masya Allah, luar biasa sekali cara hidup ini. Saya membuka kembali naskah rencana pembangunan saya. Saya mengambil sebuah pena merah. Saya mulai mencoret jalur-jalur jalan tol yang angkuh, yang memotong pemukiman warga tanpa ampun. Saya mulai menggambar garis-garis baru. Garis yang memberikan ruang bagi warga untuk tetap berkumpul. Garis yang menghormati aliran air alami, bukan sekedar pipa beton yang kaku. Pak Hendra, panggil saya dengan mantap, saya ingin mengubah total konsep proyek ini. Pak Hendra menatap saya dengan mata yang berbinar. Apa yang ingin Bapak ubah? Saya tidak ingin membangun kota yang efisien untuk mesin. Saya ingin membangun kota yang memuliakan manusia. Saya ingin desain ini menjadi seperti selembar batik. Penuh detail, menghargai proses, dan yang terpenting, memiliki jiwa. Mungkin saya salah paham sejak awal. Indonesia tidak butuh saya untuk merapikan benang kusut mereka. Indonesia justru mengajari saya cara menenun benang-benang itu menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar keteraturan fisik. Saya melepas sepatu pantofel saya yang sudah hancur tertutup lumpur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kaki telanjang saya menyentuh tanah. Rasanya dingin, lengket, dan nyata. Saya berjalan menghampiri Adi yang sedang berusaha menarik sisa-sisa pagar kayu yang roboh. "Boleh saya bantu?" tanya saya. Suara saya terdengar ragu di telinga sendiri. Adi menoleh. Dia tampak terkejut melihat pria Jepang dengan kemeja mahal yang kini kotor itu menawarkan bantuan. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sedetik. Dia segera memberikan ujung kayu itu kepada saya. "Tentu saja, Pak. Pegang yang kuat ya," teriaknya sambil menyeringai. Kami menarik kayu itu bersama-sama. Saya mengerahkan seluruh tenaga saya. Otot-otot saya yang biasanya hanya digunakan untuk mengetik di depan laptop, kini terasa panas dan menegang. Nafas saya memburu. Peluh bercampur dengan sisa air hujan mengalir di pelipis saya. Anehnya, saya tidak merasa jijik. Saya tidak merasa marah. Ada sebuah rasa kepuasan yang aneh saat saya bekerja bersama mereka. Di Tokyo, saya merasa sendirian di tengah keramaian. Di sini, di tanah lumpur ini, saya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saya melihat ke arah desa yang sedang berbenah. Dari ketinggian bukit ini, pergerakan manusia di bawah sana terlihat sangat indah. Mereka bergerak secara berkelompok, berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Tidak ada yang memerintah secara resmi, namun semua tahu apa yang harus dilakukan. Itulah pola batik yang sebenarnya. Garis-garis kehidupan ini tidak lurus dan kaku seperti penggaris saya. Garis-garis ini melengkung, berputar, dan terkadang terlihat kacau. Namun, semuanya menuju pada satu harmoni yang luar biasa. Saya mulai mengerti mengapa Pak Hendra mengatakan bahwa logika saja tidak cukup. Di Indonesia, rahasia kekuatannya ada pada kelenturan hatinya. "Pak Kenji, lihat itu!" Adi menunjuk ke arah langit. Pelangi tipis mulai muncul di antara awan yang memudar. Di bawahnya, warga desa mulai menjemur perabotan mereka yang selamat. Warna-warni pakaian, bantal, dan karpet yang dijemur di sepanjang jalan menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan lumpur coklat. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir saya adalah sang arsitek yang akan membawa cahaya ke tempat ini. Ternyata, tempat inilah yang memberikan cahaya baru ke dalam pikiran saya yang gelap dan kaku. Saya mengambil buku catatan saya yang sempat basah. Saya duduk di sebuah batu besar dan mulai menggambar. Saya tidak lagi menggambar beton-beton raksasa yang memisahkan manusia.
Saya menggambar ruang-ruang terbuka hijau. Saya menggambar sistem penampungan air yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Saya menggambar sebuah kota yang bernapas bersama penduduknya. Sebuah kota yang tidak takut pada hujan, karena ia tahu bagaimana cara memeluk air itu. Sebuah kota yang tidak mengejar kecepatan semata, tapi menghargai setiap detik pertemuan antar manusia. "Apa itu, Pak?" tanya Adi. Dia mengintip ke arah buku saya. "Ini adalah janji saya untuk tempat ini, Adi," jawab saya sambil tersenyum. "Sebuah desain yang terinspirasi dari keberanianmu dan ketulusan warga desa ini." Adi tidak mengerti istilah arsitektur, tapi dia mengangguk mantap. "Pasti bagus kalau Pak Kenji yang buat. Bapak kan sudah jadi bagian dari warga sini sekarang." Kalimat sederhana itu menghantam hati saya lebih keras daripada arus banjir kemarin. Saya sudah dianggap bagian dari mereka. Bukan lagi sekedar tamu asing atau tenaga ahli. Saya melihat tangan saya yang penuh lumpur. Tangan ini sekarang adalah tangan seorang perajin batik. Saya siap untuk menenun kembali masa depan proyek ini. Bukan dengan ego, tapi dengan rasa hormat yang mendalam pada tanah ini. Indonesian Miracle bukan tentang gedung pencakar langit yang paling tinggi. Keajaiban itu ada pada cara mereka mencintai kehidupan, bahkan saat alam mencoba menghancurkannya. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah hidup saya di balai desa itu. Pagi ini, saya berdiri di depan cermin besar di kamar hotel saya. Saya tidak lagi mengenakan setelan jas kaku berwarna gelap yang biasa saya pakai di Tokyo. Sebagai gantinya, saya memakai sebuah kemeja batik bermotif parang yang saya beli langsung dari perajin di desa tempat saya terjebak banjir. Motifnya melambangkan ombak yang tidak pernah berhenti bergerak, sebuah simbol perjuangan. Saat saya meraba kainnya, saya teringat akan wajah Adi, wajah ibu yang memberi saya teh hangat, dan wajah Pak Hendra. Hari ini adalah hari presentasi akhir di hadapan Dewan Kota. Saya melangkah masuk ke ruang rapat yang mewah itu. Suasananya masih sama seperti sebulan yang lalu. Beberapa orang datang sedikit terlambat, suara tawa terdengar di pojok ruangan, dan aroma kopi melati menyeruak di udara. Namun kali ini, denyut nadi saya tidak lagi berpacu karena marah. Saya justru merasa tenang. Saya membalas senyuman setiap orang yang saya temui. Ketika giliran saya tiba, saya tidak langsung menunjukkan grafik angka atau simulasi kemacetan. Saya membuka layar besar yang menampilkan foto kain batik yang sedang dijemur di tengah lumpur. Foto yang saya ambil pagi itu setelah badai reda. "Bapak dan Ibu sekalian," saya memulai dengan suara yang mantap. "Selama puluhan tahun, saya belajar bahwa sebuah kota yang maju adalah kota yang paling teratur, paling cepat, dan paling sunyi. Saya datang ke sini dengan niat untuk memperbaiki Indonesia agar menjadi seperti itu." Saya berhenti sejenak, melihat raut wajah para pejabat yang mulai serius. Namun, alam dan masyarakat Indonesia memberikan pelajaran yang tidak ada di buku manapun. Saya menyadari bahwa kemacetan di jalanan bukan hanya soal kegagalan sistem, tapi soal kesabaran manusia yang luar biasa. Saya belajar bahwa jam karet yang dulu saya benci sebenarnya adalah ruang untuk kemanusiaan. Ruang bagi seseorang untuk berhenti sejenak dan membantu sesamanya. Saya mengganti slide presentasi saya. Di sana terpampang sebuah rencana tata kota yang baru. Saya menamakannya Rencana Batik Nusantara. Desain ini tidak lagi mencoba memaksa orang untuk bergerak seperti mesin. Saya merancang jalan yang memiliki ruang pertemuan warga di setiap sudutnya. Saya merancang sistem drainase yang terhubung dengan sumur-sumur resapan komunal, di mana warga bisa merawatnya bersama-sama melalui semangat gotong royong. Saya tidak membangun beton yang memisahkan. Saya membangun benang yang menyatukan. Ruang rapat itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara gesekan kertas atau bisikan. Pak Hendra menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. "Mungkin saya salah paham sejak awal," kata saya menutup presentasi. "Saya pikir Indonesia adalah sebuah kekacauan yang perlu dirapikan. Ternyata, Indonesia adalah sebuah mahakarya yang perlu dipahami dengan hati.
Keteraturan sejati tidak terletak pada angka-angka di atas kertas, melainkan pada cara setiap hati manusia di sini saling terikat saat badai datang. Setelah saya selesai, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Namun, bagi saya, penghargaan terbesar bukan berasal dari tepuk tangan itu. Penghargaan terbesar adalah saat Pak Hendra menghampiri saya dan menjabat tangan saya dengan sangat erat. Selamat Pak Kenji. Anda bukan lagi tamu bagi kami. Anda adalah bagian dari keluarga ini, bisiknya. Malam harinya, saya duduk di balkon hotel melihat kelap-kelip lampu Jakarta yang tidak pernah tidur. Suara klakson masih terdengar di kejauhan, namun kini terdengar seperti musik yang merdu bagi saya. Saya memegang ponsel saya dan menghubungi kantor pusat saya di Tokyo. Saya ingin mengajukan permohonan untuk memperpanjang kontrak saya di sini selama 5 tahun ke depan, kata saya kepada atasan saya. Tidak, ini bukan soal pekerjaan saja. Saya sudah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup saya. Saya menutup telepon. Saya menghirup dalam-dalam udara Jakarta yang hangat. Aroma cengkih dan aspal basah kini terasa seperti aroma rumah. Dulu, saya membenci setiap detik di negara ini. Sekarang, saya tidak bisa membayangkan hidup di tempat lain. Saya melihat tas perak saya yang kini memiliki beberapa goresan dan noda lumpur yang tidak bisa hilang. Tas itu adalah saksi bisu bagaimana saya hampir kehilangan segalanya, hanya untuk menemukan harta karun yang lebih besar. Rasa persaudaraan dan makna menjadi manusia sejati. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan ini. Indonesia bukan lagi sekedar titik koordinat dalam peta karir saya. Indonesia adalah rumah. Tempat di mana benang-benang kusut dalam jiwa saya akhirnya ditenun menjadi sebuah motif yang indah. Saya Kenji Tanaka, dan saya bangga menyebut diri saya sebagai bagian dari keajaiban Indonesia.